fiha sami'u laha syahiqu wa hiya tafur. Jarang orang yang sekarang bicara neraka ya. Orang hanya diiming-iming dengan surga, tapi tidak ditakuti dengan neraka. Bagus memang akhirnya ibadah-ibadah ritual itu semarak karena orang diiming-iming dengan surga. Di satu sisi positif, tapi ketika tidak diimbangi dengan ancaman neraka, dengan alasan supaya Islam tampak indah, tampak menarik, tetapi mereka lupa bahwa keseimbangan antara iming-iming dan ancaman itu harus dilakukan secara utuh. Nabi Muhammad SAW ketika memberikan motivasi terhadap umat dan sahabat untuk berjihad di jalan Allah, memang diberikan iming-iming berupa tingginya derajat dan dimasukkan surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tetapi iming-iming itu juga dibarengi dengan ancaman wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang menentang atau mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka ancaman siksa sudah menunggu. Sehingga ketika orang tidak tertarik atau setan berhasil membuat manusia tidak tertarik dengan iming-iming surga, maka diharapkan dengan ancaman siksa mereka masih bisa mengikuti kebenaran meskipun awalnya dengan terpaksa karena takut neraka. Tapi jika yang ditawarkan manusia sekarang atau para penceramah sekarang hanyalah tentang surga dengan alasan agar Islam tampak cantik, tampak menarik, sehingga tidak membuat manusia yang belum kenal Islam itu lari, tapi sesungguhnya kita sedang menampilkan satu saja sisi wajah Islam. Padahal kita harusnya mengajak manusia itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam itu secara kafah. Nah, seperti ayat 7 ini. Ayat 7 ini menerangkan tentang bagaimana orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu menggelegak marah minal ghaidhi. Kenapa? Karena sudah tidak tahan untuk mengganyang kepala-kepala manusia itu. Jadi dalam salah satu hadis disebutkan neraka itu bahkan sekarang itu sudah menggelegak ingin menerkam manusia, terutama melihat betapa keingkaran manusia itu sudah melampaui batas-batas, sehingga itu membuat geram neraka, seolah-olah sudah ingin terjang untuk menghabisi manusia. Dalam satu hadis juga disebutkan neraka itu dipegangi oleh sekian ribu tali, dan setiap tali itu dipegangi oleh 70.000 malaikat untuk memastikan bahwa neraka ini sesuai dengan agendanya Allah, tidak dipercepat maupun diperlambat untuk menyiksa manusia. Di situ disebut
Hampir saja neraka itu terpecah-pecah. Hampir saja neraka itu hancur karena menahan amarah terhadap orang-orang kafir. Di situ ada suara yang menggelegak. Jadi orang kalau dilempar itu loh ya, betapa dahsyatnya siksa neraka itu. Manusia itu dilempar dari atas tebing neraka. Kalau dilempar itu nyampe ke jurang. Itu bisa 40 tahun baru nyampe ke jurang. 40 tahun baru nyampe ke jurang. Ini menunjukkan betapa dalam dan mengerikannya neraka itu. Sehingga ketika sudah begitu banyak orang dilemparkan ke dalam neraka, neraka pun ditanya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih bisa memuat sekian ribu manusia lagi? Sekian juta manusia lagi. Apakah sudah kenyang engkau wahai neraka? Maka neraka masih mengatakan, saya masih bisa mengganyang sekian ribu manusia lagi. Gitu. Jadi kalau orang dilemparkan ke dalam neraka, ya, itu butuh waktu sekian ribu tahun ya, untuk sampai ke jurang neraka. Ini menunjukkan betapa jurang neraka itu dalamnya ya. Alhamdulillah mendalik. Lalu kepada orang-orang yang dilempar ke dalam neraka itu ditanyakan, ya, para penjaga neraka itu masih heran sama manusia. Kok kamu nggak menjaga diri dari neraka? Apa kamu nggak ada toh yang memperingatkan kamu tentang dahsyat dan mengerikannya siksa neraka, yang mengajak kamu untuk menghindarkan diri dari siksa pada hari ini? Itu ya. Ditanya itu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apa tidak datang pada waktu itu pemberi peringatan kepada kalian? Yang namanya khazanatuha, penjaga-penjaga neraka itu pasukannya Malik ya. Malik itu malaikat penjaga neraka. Jadi mereka punya tangan dan kaki yang luar biasa banyak dan besar. Setiap tangan dan kaki itu bisa sekali ambil itu 70.000 manusia. Jadi tangannya 70.000, tangan kiri kanan, kemudian tangan bawah juga 70.000. Sehingga sekali melempar itu bisa 7 kali 4 itu bisa 2.800.000 orang sekali lempar. Wallahu alam seperti apa, tapi begitulah khazanatuha itu. Sekali ngambil dari padang mahsyar, setelah mereka ditimbang, setelah melalui yaumul hisab, kemudian dilempar ke dalam neraka. Sekali lempar itu bisa sekian puluh ribu manusia. Ketika ditanya mereka, apakah tidak datang pemberi peringatan kepada kalian? Maka qaulu, mereka menjawab, bala, nggih. Mereka datang. Kami telah diberi peringatan. Qad ja'ana nadhir. Ada sudah pemberi peringatan tentang siksa neraka ini, tentang betapa pentingnya hidup berwaspada, ya, berjaga-jaga. Sudah diberi peringatan gitu kami. Tetapi fakadzabna, tetapi kami kemudian mendustakan. Tidak percaya. Atau membuat neraka sebagai bahan bercanda. Sekarang ini banyak yang demi agar disukai oleh jamaah atau para pendengar, itu menjadikan neraka sebagai bahan tertawaan. Bahan tertawaan. Itu yang sering-sering ngamen itu. Nang neraka ora ono jeneng kula, kayak gitu-gitulah. Jadi dipakai sebagai
guyon. Wis aku tak ke neraka aja. Di sana ketemu dengan artis-artis katanya. Ya meskipun awalnya itu dijadikan guyon, tetapi kemudian itu menurunkan grade kekhawatiran manusia akan neraka. Seolah neraka itu sesuatu yang sifatnya biasa saja. Padahal lolongan pilu orang-orang yang dalam neraka yang tidak bisa keluar selamanya itu, kalau seandainya manusia mendengar itu, pasti akan lebih banyak menangisnya daripada tertawa. Pasti akan lebih banyak tirakat tahajudnya daripada berleha-lehanya. Oke. Jadi makanya kalimat di Al-Quran itu jelas, anfusakum. Jauhkanlah, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Ini menjadi tantangan kita juga untuk menyampaikan. Kenapa? Karena selain mereka mendustakan, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada pernah turun sesuatu pun kepada kami. Karena mereka mengingkari itu, isi kitab itu. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak. Kalian itu enggak ada kecuali kesesatan yang besar. Jadi dulur, orang tidak percaya kiamat, orang tidak percaya neraka, itu sudah ada sejak dulu, bukan kok cuma zaman sekarang aja gitu. Iya, jadi kayak kemarin siapa ada artis yang mengatakan, memang cita-citaku masuk neraka kok, gitu. Ya Allah. Apapun maksud hati, entah itu hanya untuk bercanda atau untuk cari sensasi, mereka harus tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak gemetar, tidak takut ketika kiamat itu benar-benar datang, dan naudzubillah min dzalik, apalagi misalnya neraka sudah disediakan itu menggelegak. Dan itu dulu ayo kita menata diri dan hati serta keluarga kita untuk sesuai amanat Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kebanyakan orang tetap sama ketika ada hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka kebanyakan yaitu illa fi dhalalin kabir, mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Itu dulu tentang neraka. Sementara dahsyatnya siksa neraka ada di dalam banyak ayat ya. Surat Al-Waqiah, surat banyak itu Al-Qari'ah, untuk bicara tentang misalnya tentang narun hamiyah. Kemudian tentang surat Al-Wail itu wailul likulli humazatil lumazah, itu wailun di situ itu banyak diartikan juga sebagai celaka, ada juga yang mengartikan sebagai nama salah satu neraka. Jadi kalau neraka jahanam itu diisi dengan api yang menyala-nyala, sa'ir, ya. Tapi ada satu neraka yang bernama neraka Wail, itu adalah neraka yang dinginnya bahkan bisa merontokkan tulang. Jadi model-model siksanya Allah di neraka itu sangat beragam. Itulah kenapa penderitaan orang-orang dalam neraka itu kalau seandainya kita dengar, konon binatang-binatang itu bisa mendengar, terutama bisa mendengar siksa kubur. Konon wallahu a'lam seperti apa cara mereka mendengar dan mengerti. Tetapi saya percaya itu, karena Allah juga sudah pernah berfirman bahwa nanti di akhirat itu, dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, para penduduk neraka ketika sudah habis dimasukkan neraka semua, lalu yang para penduduk surga juga habis masuk surga semua, lalu kemudian orang-orang yang timbangan amalnya sama itu ada dalam tempat yang disebut Al-A'raf itu. Kemudian setelah masuk semua,
maka di antara surga dan neraka itu makhluk yang disebut al-maut, mati, itu disembelih. Jadi sejak saat itu waktu tidak berfungsi lagi. Maka para penduduk neraka meratap sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, karena sudah merasa bahwa tertutup sudah kemungkinan keluar dari neraka. Mereka akan merasakan neraka selama-lamanya. Sementara di kubu lain, ahlul jannah atau penduduk surga malah justru bergembira ketika melihat bahwa al-maut disembelih. Artinya bahwa mereka akan ada di dalam surga juga selamanya, karena waktu tidak berfungsi lagi. Nah, pada saat itu penduduk neraka sesekali kadang minta kepada penduduk surga agar diteteskan satu tetes saja rahmat dan kenikmatan surga kepada mereka yang ada di neraka. Tapi jawab orang-orang yang ada dalam surga, kami diharamkan Allah untuk membantu kalian. Nah, pada saat itu penduduk surga juga sudah dicabut rasa kasihannya, ya. Dicabut. Jadi naudzubillah min dzalik, misalnya Nabi Nuh melihat anaknya kan jelas di dalam neraka. Itu juga sedih, tapi sudah diambil rasa sedih itu. Sehingga kesenangan mereka di dalam surga itu tidak terganggu. Karena kalau masih ada rasa kasihan, sangat mungkin orang-orang terdekatnya dia ketika di dunia itu menjadi penduduk neraka. Ya. Karena itu tidak mudah memasuki surga itu. Agar mereka meskipun tidak mudah dan mati-matian memperjuangkan KTP surganya, maka itu tadi, kita harus kuat tirakat, kuat berdoa untuk menghindarkan diri dari neraka dan menjadikan diri kita sebagai ahlul jannah. Saya rasa itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Gus. Monggo. Yeah. Kita sering ketemu mungkin orang-orang yang apa namanya anti Tuhan atau ateis yang biasa mungkin menyambungkan ke fenomena alam. Gitu. Jadi ataupun orang yang nggak percaya Tuhan, ataupun dia hanya percaya tapi tidak yakin gitu. Apa namanya dakwah kita atau materi kita yang mengena itu seperti apa Gus untuk supaya ini ya, karena ya kita yang merasakan yang mungkin dapat hidayah, karena hidayah juga dari Allah, tapi usaha kita untuk mendakwahi orang itu supaya atau materi yang mengena itu seperti apa Gus? Untuk orang yang seperti apa misalnya? Orang yang anggaplah dia tidak yakin bahwasanya ada Tuhan gitu. Karena kita sudah nyampaikan mungkin kayak gambaran-gambaran alam semesta dan sebagainya gitu. Itu dia mungkin jawaban dia menyambungkan itu fenomena alam. Itu materi apa yang kita bisa sampaikan supaya orang itu yakin bahwasanya ini adalah ciptaan Allah atau ada Tuhan. Saya biasanya itu memang di dalam berdakwah kepada orang-orang yang awam dalam hal agama itu memang tidak langsung ke materi-materi itu, ya, materi tentang surga, neraka, materi tentang akhirat, enggak di situ dulu saya memang. Saya memang biasanya kalau ada orang yang saya rasa itu sangat awam dalam hal agama atau justru orang non-muslim atau yang seperti saya sampaikan tadi, itu berdakwah mulai dari hal-hal yang sifatnya simpel, ya.
seperti mempertanyakan kepada mereka apa pekerjaan mereka, kemudian bagaimana kondisi keluarga mereka. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke apa enaknya hidup ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang biasanya Pak Guru Mukhtar ngajari kami untuk sebagai materi berdakwah itu. 3 pertanyaan itu adalah dari mana, akan kemana, untuk apa hidup ini. Jadi kita ini dari mana? Itu nanti juga bisa menjawab Tuhan ya. Jadi kalau kita dari mana, kita ngomong bahwa kita dari ibu, itu juga keliru. Wong ibu kita juga tidak berkuasa apa-apa untuk menentukan apakah kita itu terlahir sumbing atau lengkap, kita terlahir dengan jenis kelamin seperti apa juga enggak bisa kalau kita menentukan itu, sehingga ya harus benar-benar percaya bahwa ada yang menghendaki kita hadir. Maka pertanyaan dari mana itu lalu kita arahkan apakah dari bapak ibu kita, wong ibu bapak kita juga sekedar melampiaskan hajat birahi dengan menyetubuhi, lalu si ibu juga bagaimana rahim itu kuat atau tidak kuat untuk menahan bayi menempel selama 9 bulan. Siapa yang menghendaki itu kalau enggak Allah? Sesuatu yang tidak tampak tidak selalu tidak ada. Jangankan Allah yang maha suci, maha segalanya, maha tinggi. Wong angin saja tidak tampak, tapi kita ya bisa merasakan desiran angin kalau melalui wajah kita. Padahal nggak kelihatan. Apakah kemudian itu kita anggap tidak ada? Bahkan bau kentut sekalipun kan malah goib banget itu ya. Udah nggak kerasa desirannya, kadang juga nggak berbunyi, tapi bisa membuat gempar orang. Lah, masa kalau hal-hal kotor gitu aja kita percaya adanya, tapi Allah yang maha suci kita nggak percaya adanya. Jadi pertanyaan dari mana itu, nanti kita giring bahwa kita dari Allah, dari Tuhan lah, entah terserah kamu menyebut apa. Ya, misalnya orang Yahudi nyebut Yahweh, atau orang Nasrani menyebutnya sebagai Allah atau Yesus Kristusnya, kemudian ada yang nyebut sebagai Sang Yang Widiwasa, ada yang nyebut Yahweh, dan seterusnya. Kalau orang Kristen Nasrani dulu nyebut sebagai Elia, banyak Nabi Isa dulu nyebutnya Eli, Eli lama sabahtani. Ya. Nah, yang kedua adalah dari mana, akan kemana. Biasanya juga materi ini yang menjadi tujuan kita berdakwah. Akan kemana itu maksudnya kita ajak mereka bicara tentang rutinitas hidup, mulai pagi sampai pagi lagi. So what? Gitu ya. Terus dapat apa? Nah itu nanti digiring kepada untuk apa hidup ini adalah untuk mencari ridho dan ampunan Allah. Jadi kita gabungkan dengan ayat bahwa Allah tidak menyuruh kalian untuk mencari rizki, dan Allah juga tidak minta kepada kalian untuk memberi makan. Tapi prakteknya manusia kan hanya mencari rizki dan makan. Nah ini untuk apa sebenarnya hidup kita? Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga adalah akan kemana kita ini nanti? Itu sering dipertanyakan. Mereka nanti akan meskipun tidak mengakui adanya Allah karena gaib, ketika ditanyakan mau kemana hidup ini? Akan kemana? Seiring bertambahnya waktu, kita ini kan sedang seperti menjalani kereta yang gerbong yang berjalan. Akan kemana? Setinggi-tingginya jabatan, sebanyak-banyaknya kekayaan, seviral apapun kita terkenal, emang mau kemana? Gitu kan. Ujungnya mati. Berarti akan kemana kita?
Kalau orang-orang sekuler tidak punya jawaban akan kemana. Tapi insya Allah orang-orang beragama, terutama Islam, sangat meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah final destination. Karena final destination kita adalah akhirat, terutama surga. Berarti kita mau kemana? Ya mau pulang ke akhirat. Lalu diterangkan nanti tentang 5 alam itu. Manusia melalui siklus kehidupan yang bernama alam arwah pertama, yakni ketika alam ruh, ketika manusia masih berupa ruh, itu namanya disebut alam arwah. Kemudian yang kedua adalah alam rahim. Alam rahim itu alam di mana manusia sudah ditiupkan ke dalam rahim ibu. Di situ juga perkembangan janin, tidak ada satupun yang bisa mengintervensi. Mulai dari janin yang berupa sperma sampai masuk membuahi indung telur perempuan, lalu berkembang menjadi alaqot, segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu kemudian ada tulang belulang, dan seterusnya. Itu benar-benar kuasa Allah. Jadi ketika kita berada di fase kedua, yakni rahim ibu, kita juga belum bisa menentukan apapun kemauan kita. Begitu sudah yang fase ketiga, yakni alam dunia, ya, maka disinilah manusia itu sebenarnya dihadirkan untuk apa? Ya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah itu baru kemudian alam barzakh, di mana barzakh ini adalah tempat tahanan, ya, kayak semacam tahanan ketika menunggu pengadilan itu. Di dunia ini, maka di dunia inilah tempat kita diuji, surat Al-Mulk ayat 2 itu. Lalu selanjutnya adalah alam yang keempat adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh tadi ya, maaf. Yang tadi alam dunia, tempat kita mencari sang untuk akhirat tadi alam dunia. Lalu yang keempat adalah alam barzakh atau alam detention, alam tahanan manusia untuk ditanyai oleh mungkar nakir. Ibaratnya mungkar nakir ini adalah kelompok kalau di polisi itu bagian sersenya lah, yang bagian nanyain para pesakitan itu. Setelah itu baru final destination kita adalah alam keempat adalah akhirat. Nah di situ disebutkan nanti bagaimana itu pertanyaan dari mana akan kemana untuk apa itu secara lebih gamblang lagi. Itu lebih menyentuh tentang kehidupannya. Sehingga harapannya setelah itu mereka sadar bahwa hidup tidak bisa diatur menurut nafsu atau logika saja. Karena banyak hal yang tidak bisa didekati dengan logika, termasuk zat Allah. Jadi kita harus iman begitu saja. Karena memang otak kita nggak akan nyampe. Sehingga kita dibatasi oleh Allah seperti itu tadi. Saya rasa itu kajian kita. Ada lagi? Izin bertanya, Gus. Setiap manusia itu kan pasti sebaik-baiknya manusia kan pasti pernah melakukan dosa atau kesalahan. Nah, apakah semua manusia itu pasti akan merasakan siksaan api neraka, Gus, sebelum masuk ke surga itu? Terima kasih. Jadi kalau manusia beriman yang sebelum masuk surga itu masuk neraka, itu adalah beriman yang ketika meninggal husnul khotimah, baik, ya, akhir yang baik, entah itu karena berangkat jihad, entah itu karena meninggalnya baik itu ketika beribadah. Bahkan orang beriman ketika husnul khotimah sekalipun, itu ada beberapa yang tidak langsung ke surga, tetapi dimampirkan ke neraka. Dalam dalik, ada yang hitungan detik, ada yang hitungan menit, ada yang hitungan jam, ada yang hitungan tahunan, bahkan jutaan tahun. Nah, ketika mereka diijibkan di neraka, itu biasanya karena masih ada sisa-sisa dosa yang harus dibersihkan melalui siksa sebelum masuk kubur.
Berarti ketika di dunia itu masih ada beberapa dosa yang alpa untuk ditobati, atau biasanya hakul adam, kesalahan terhadap sesama manusia. Itu yang kemudian membuat mereka masih perlu masuk neraka. Tapi bagi mereka yang su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, atau akhir yang buruk, itu mereka ya di neraka selamanya, nggak akan pernah ke surga. Gitu ya. Tapi bagi mereka yang memang di dunia ini pernah atau melakukan kebaikan dan husnul khatimah, ya meskipun mereka tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka disebut sebagai orang-orang yang ketika di dunia itu sudah ditobati seluruh dosanya. Tidak ada yang tersisa. Karena rajin bertobat, baik kepada Allah maupun minta maaf kepada sesama. Sehingga ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu sudah tidak perlu lagi ke neraka. Karena dosanya sudah diampuni ketika di dunia. Nah ini yang kita harapkan. Kalau setiap anak cucu Adam itu pasti masuk neraka dulu, ya enggak. Enggak ya. Bagi yang ketika di dunia sudah sangat aktif di dalam melakukan muhasabah binafsi atau introspeksi diri, sehingga celah-celah itu sudah diperbaiki ketika di dunia. Betul ya. Jadi makanya saya dan sampean juga harus fight, harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan status itu, yang masuk surga tanpa hisab itu. Ya. Kenapa? Karena sudah dihisab di dunia, bukan kok kemudian tanpa hisab itu Allah melupakan janjinya untuk semua manusia hisab, enggak ya. Tapi karena mereka ini sudah menghisab diri ketika di dunia. Makanya pertanyaannya adalah jawabannya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab di akhirat. Sehingga ketika sudah begitu teliti kita di dalam menentukan hidup kita, terutama di dalam menghitung dosa kita, lalu kita minta ampun, masih aja kadang dan tercecer. Nah, masuk surga kan syaratnya harus suci. Dan mensucikan di sana ya dengan cara diberi balasan yang setimpal. Karena itu ketika kita di dunia banyak melakukan introspeksi dan kemudian juga banyak mendapat teguran Allah, sebenarnya kita itu sedang disayang agar nanti di akhirat tidak lagi merasakan itu. Ya, jelas ya. Jadi saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ayo tetap waspada, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dan mendekatkan diri dan keluarga ke dalam janji-janji surga. Semoga Allah memampukan kita, menyehatkan jasmani rohani kita, dan menyelamatkan dunia akhirat kita ila akhiri hayah husnul khatimah. Amin. Allahumma sharif al-qulub, sharif qulubana, sharif qulub adil. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi a'udzu. Rabbana waj'alna muslimina laka wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li azwajina wa dhurriyyatina nash'al. Rabbana afrigh lana sabra wa sabir lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma bil Qur'an. Allahumma